Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi wa sallallahu wassalam ala abdi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yi as-sadidi. Alhamdulillah thumma alhamdulillah bi ni'mati tatimus salihat. Segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis Arba'in yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-20 dan juga nantinya hadis yang ke-21. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di hadis yang ke-20 ini banyak di antara ulama memberikan judul Al-Haya'u minal iman, yaitu rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Ashrun an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran dan juga faedah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya inna mimma di antara ucapan di antara ucapan kenabian yang pertama kali adrakan nasu, orang-orang itu mengetahui, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka lakukan apa saja sesuka atau sesuai dengan kehendakmu. Jadi inna mimma adrakan nasu artinya sesungguhnya di antara hal min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara hal yang diketahui oleh manusia pertama kali min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan Nabi, yaitu idza lam tastahi, jikalau engkau tidak malu, fasna masyi'ta, maka berbuatlah masyi'ta sesuai dengan kehendakmu, sesukamu. Nah, makna umum yang bisa kita dapatkan dari hadis ini yang pertama adalah ad-da'wa bil lisan, yaitu seruan, ajakan dengan perkataan, nasihat dengan perkataan, merupakan salah satu bentuk seruan yang dicontohkan oleh para nabi sejak dahulu kala. Bahkan secara khusus dakwah model ini, yaitu ad-da'wah bil lisan, mendapatkan pujian dari Allah langsung, di mana Allah berfirman di dalam surat Fussilat, surat yang ke-41 ayatnya 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a, kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Siapakah yang ahsan, lebih baik, qawlan. Nah, dia menjadi tamyiz. Yang lebih baik apanya? Perkataannya. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah, dan mengerjakan amal saleh. Wa qala inni minal muslimin, dan dia berkata,
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya. Muslimin di sini diartikan secara istilah, ya. Secara bahasa juga. Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, berserah diri. Ya, maknanya. Dan di sini ada redaksi amila salihah. Silakan dibuka surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat 33. Ada kata amila salihah. Ya. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ya, kata amal ini dibarengi atau diikutsertakan dengan kata salihah. Ya, jadi secara bahasa, amal itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu hanyalah sebuah perbuatan saja. Namun kapan suatu perbuatan itu dikatakan soleh, nah jikalau perbuatan itu didorong dengan adanya ketakwaan, ya, didorong oleh ketakwaan. Kalau perbuatan didorong oleh ketakwaan, maka perbuatan tersebut ya dikatakan menjadi perbuatan yang soleh, amal soleh. Gitu, ya. Karena kalau suatu perbuatan itu ya tidak didorong dengan ketakwaan, maka dia tidak akan menjadi soleh. Silakan bisa dilihat surat yang ke-25, surah Al-Furqan ayat 23. Apa kata Allah di sana? Wa qadimna ila ma'amilu. Ya, dan kami hadapkan segala amal yang telah kalian kerjakan. Ya. Maka apa yang Allah jadikan? Ya. Ja'alnahu. Ya. Ja'alnahu. Maka kami akan menjadikan amalan tersebut seperti apa? Haba'an mansura, yaitu debu yang berterbangan. Jadi amalan yang sia-sia. Nah, jadi di sini pujian Allah memuji dakwah bil lisan. Dan yang kedua, ya, yang kedua, mengutip dan menyampaikan kalimat-kalimat yang berisi hikmah dan nasihat-nasihat orang-orang bijak terdahulu itu merupakan perbuatan yang sangat baik selama memiliki keaslian dari sumbernya. Nukilan kita jelas ya dari sumbernya. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengutip dari ucapan kenabian pada masa lalu. Padahal jika beliau mau, ya, bisa saja nasihat-nasihat yang semisal ini cukup datang dari diri pribadi Rasulullah SAW saja. Karena memang ucapan beliau, yaitu ucapan Nabi kita Muhammad SAW ini terjaga tentunya dari kesalahan-kesalahan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ini ya, menjadi pelajaran tentunya bagi kita para pemuda khususnya maupun orang-orang yang berada di jalan dakwah ya, yang berprofesi apalagi menjadi khutbah dan juga duat ya. Khutbah orang yang sering berkhutbah dan duat, orang yang suka mengajak ke jalan kebaikan orang lain ya, mengajak orang lain ke jalan kebaikan. Agar tidak segan-segan mengutip kalimat-kalimat yang mengandung apa? Hikmah. Baik itu syair, patah dan semisalnya. Bahkan perkataan-perkataan ulama. Kemudian yang ketiga, kita harus ketahui hadis ini membimbing kita untuk tidak sembarang dalam mengeluarkan kata-kata. Tidak gegabah dalam berperilaku. Karena ucapan Nabi idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ini berisi ancaman ya. Berisi ancaman. Maka tentunya orang yang beriman senantiasa pastinya menjadikan rasa malu ini sebagai alat pengendali bagi dirinya. Kenapa demikian? Disebabkan rasa malu seseorang ya, disebabkan rasa malu seseorang yang ada di dalam dirinya itu akan membuatnya tidak akan mau menampakkan pertama auratnya karena ada rasa malu dalam dirinya.
maka seseorang itu pasti akan mengurungkan niatnya untuk berkata-kata tidak sopan dan yang kotor. Karena rasa malu seseorang ini ya merupakan alat pengendali dirinya. Nah, maka hendaklah kita malu kepada Allah Ta'ala. Malulah kepada malaikat yang mencatat di samping kita. Kalaupun tidak malu kepada malaikat, malulah kepada manusia, yaitu makhluk yang nampak di hadapan kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud ya, atau disebut juga Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Ya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala menceritakan tentang beliau ini. Dia merupakan Uqbah bin Amr bin Sa'labah bin Asirah bin Atiyah bin Khadarah bin Auf bin Al-Harith bin Al-Khazraj baru Al-Ansari. Ya, kunyah beliau adalah Abu Mas'ud Al-Badri. Ini bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud. Nah, dia terkenal dengan ya kunyah itu adalah gelar ya, dengan Abu Mas'ud. Nah, manusia telah sepakat bahwa beliau ini ikut bayat Aqabah pada saat itu. Ya, dan masih banyak lagi cerita terkait tentang beliau. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya Uqbah bin Amr ini tidak ikut perang Badar. Nah, kalau melihat kitab Usadul Ghabah, Al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala mengatakan bahwa Uqbah bin Amr ini mengikuti bayat Aqabah yang kedua. Nanti bisa ditinjau kembali dalam pelajaran sirah. Ya. Dan dia tinggal di Badar. Nah, ya Uqbah bin Amr ini tinggal di Badar kalau kata Al-Imam Ibnu Athir ya rahimahullah taala dalam kitab Usadul Ghabah. Tinggal di Badar namun dia tidak ikut perang Badar. Nah, ini menurut ya kebanyakan para pakar sejarah Islam. Nah, kita i'rab sebentar. Ya. Di sini kita langsung i'rab substansi hadisnya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda dengan mengatakan inna, mengawali kalimatnya dengan inna. Inna di sini kita kenal ya adalah huruf taukid. Huruf taukid dan nasbin. Ya. Inna itu adalah huruf untuk menguatkan isimnya dan menasobkan isimnya. Ya. Mimma ini ya gabungan dari huruf jar dan isim mausul. Huruf jarnya itu adalah min dan isim mausulnya itu adalah ma. Ya. Ma-nya isim mausul mabni di atas sukun karena bersambung dengan alif. Alif ini sukun, tidak memiliki harokat. Fi mahalli jarin tentunya ya. Karena di tempat jar, karena dia terletak setelah huruf jar min. Dan tentunya jar wa majrur, ya huruf jar min dan majrurnya ini adalah isim mausul yang mabni tadi. Ini memiliki muta'alik, ya muta'aliknya itu dengan mahdzuf khobar inna yang dikedepankan. Nah, adrokan nasu, ya. Adroka di sini merupakan fi'il madin, ya fi'il madi, mabdi tentunya, ya alal, ya alal fathi, ya mabninya di atas fathah adroka yudriku gitu. An-nasu tentu di sini dia domah maka marfu pastinya. Kalau dia domah marfu maka dia menjadi fa'il. Nah, fa'il untuk adroka, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adamatu zamiratu ala akhirih. Ya.
Kemudian lanjut lagi min kalamillah ya. Clear itu terbahas min kalamillah, minnya huruf jar, kalaminya majrur ya, tandanya kasroh. Kemudian an-nubuwatil ula. Nah, an-nubuwati kenapa dia kasroh? Ya, karena dia menjadi mudofun ilaih ya. Dan kalam ini majrur bukan hanya terletak setelah huruf jar, dan dia juga menjadi mudof di sini ya, mudofun. Dan al-ula dia menjadi naat ya untuk nubuwah. Karena nubuwah mu'annas pakainya al-ula bukan al-awwal. Taib, apa yang dikatakan Nabi? Idza lam tastahi ya, idza lam tastahi. Idza itu adalah adatus syartin ya. Idza ini merupakan adatu syartin ya. Sedangkan lam adalah harfu jazm. Harfu jazm ya, menjazmkan fi'il. Nah, berarti di depannya, di depan lam ini adalah fi'il. Tastahi itu adalah fi'il. Nah, perlu diingat ini ya ada kesalahan cetak pastinya. Jadi bukan tastahi ya, yang benar tastahi. Nah, jadi asalnya adalah istaha. Istaha yastahi. Nah, masdarnya istihyaan. Nah, istihyaan. Maka kalau ada lam masuk ke fi'il mudhari, kita ambil yang mudhari'nya nih ya, yastahi. Kalau ada lam masuk ke fi'il mudhari, nah, dan fi'il mudhari yastahi ini dia disebutnya mu'tal. Kenapa? Karena dia diakhiri oleh huruf ilat. Nah, huruf ya ini disebut dengan huruf ilat. Maka kalau ada lam masuk ke fi'il mudhari yang mu'tal seperti ini, huruf ilatnya hilang. Ya, huruf ilatnya hilang. Maka seharusnya ini tastahi. Seharusnya tastahi. Nah, harusnya begini ya. Begitu. Majzumun bilam dia. Ya, tastahi ini majzumun bilam ya. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah hadfu, penghilangan harfil illah, huruf illah. Dan fa'il dari tastahi ini adalah domir mustatir, wujuban takdiruhu anta. Nah, fasna. Nah, kalau fasna ini fil amr. Ya, fasna itu asal katanya adalah sona'a. Sona'a yasna'u. Ya, sona'a yasna'u. Sun'an. Artinya membuat atau melakukan. Maka ya, sona'a yasna'u isna. Maka perbuatlah ma syi'ta. Ya. Syi'ta ini fiilnya dari sya'a. Ya. Sya'a yasha'u
dan masyiatan. Nah, masdarnya. Nah, tentu syi'ta itu adalah fi'il madi. Ya. Syi'ta itu fi'il madi. Fi'il madinya mabni ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Karena bersambungnya dia dengan tak fa'il. Mana tak fa'ilnya? Tak fa'ilnya ini. Ya. Nah, itu tak fa'ilnya. Maka tak fa'ilnya itu i'rabnya domir mabni alal fathih. Fi mahali raf'in sebagai fa'il. Nah, rawahu al-Bukhari. Ya. Nah, jadi dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, ya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ungkapan kalimat yang telah dikenal oleh orang-orang, ya, yang telah diketahui oleh orang-orang dari ucapan para nabi al-ula terdahulu, yaitu apa? Idza lam tastahi fasna' masyata. Jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka, ya. Jadi kalimat kenabian yang pertama maksudnya adalah bahwa rasa malu ini selalu terpuji dan dipandang baik, selalu diperintahkan oleh setiap nabi dan tidak pernah dihapuskan dari syariat para nabi sejak dahulu kala. Ya. Kemudian, ya, sabda Nabi lam tastahi fasna masyata. Berbuatlahkah ya, sesuai dengan kehendakmu, sesukamu, ya. Fasna masyata. Ini secara zahir ini merupakan perintah, tapi sejatinya ini merupakan ancaman, ya. Dan juga peringatan keras. Berarti ini bukan merupakan perintah. Sebagaimana sabda beliau, lakukan sesukamu, tidak. Tidak. Tapi ini berarti ancaman. Sebab kepada mereka telah diajarkan apa yang harus ditinggalkan. Demikian juga sabda Nabi, barang siapa yang menjual khamr, maka hendaklah dia memotong-motong daging babi. Jadi begitu tercelanya aktivitas menjual khamr. Sampai kalau kita menjual, ya sudah potong saja daging yang haram dan yang semisalnya itu tadi. Itu berupa ancaman, dosanya sangat besar. Jadi di sini walaupun tidak disebutkan, ya, terkait perilakunya sebelumnya seperti yang tadi, tapi di sini mengisyaratkan kita untuk selalu memperhatikan perkataan dan juga perbuatan agar tidak gegabah dalam melakukan hal.